menolak perkosaannya. Karena itu, dia menjadikan mereka semua menjadi budak. Suatu hari, ada berita yang menakutkan dari Firaun. Semua laki-laki yang tidak berlahir harus dibuang ke sungai Nil. Firaun yang jahat menyemangati orang Yahudi dengan cara baik laki-laki. Teman-teman, tahukah kalian ada satu keluarga Yahudi yang sangat bersuka dan ketakutan karena baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki. Apa yang harus dilakukan terhadap bayi ini? Kata ibu bayi itu. Akhirnya mereka sepakat melanjutkan anaknya ke sungai ini, tetapi dia diletakkan di keranjang yang tidak terbuka. Teman-teman, apa yang akan terjadi ya dengan bayi itu? Bayinya tidak mati, melainkan bayinya diselamatkan oleh putri Firaun. Dari kejauhan kakak perempuan bayi itu mengikuti keranjang bayi yang baru adanya terang dan hanya di antara air. Saat itu, putri Firaun dan dayang-dayangnya sedang datang ke sungai untuk mandi. Putri Firaun tiba-tiba berteriak, "Hei, itu ada sebuah keranjang, itu di antara aku ingin tahu apa isinya. Tolong ambilkan." Ketika Putri Firaun berkata, bayinya mulai menangis. "Oe, oe, oe." Ini pasti bayi orang Yahudi, karena Putri Firaun. Sementara itu, kakaknya yang bernama Eda yang terus mengikuti bayi itu tiba-tiba berlari dan berkata, "Putri, maukah aku melahirkan perempuan yang benar-benar membantu bayi itu?" "Ya, silakan, naik saja," jawab Putri Firaun kepadanya. "Teman, siapakah yang akan dipanggil oleh dia?" "Ya, benar. Dia memanggil ibunya yang namanya Ibu Bebek. Dia berlari ke rumahnya dan dia berteriak, 'Ibu, kembali segera, cepatlah ibu!' Dia mencari ibunya bersama-sama dan berlari secepatnya kepada Putri Firaun. Tiba di sungai, Putri Firaun sekarang sejenak bayi. Dia menyerahkan bayi tersebut kepada ibu yang berdiri sambil berkata, 'Rawatlah bayi tersebut. Aku akan menamai dia besar sebab dia diangkat dari air.' Dia langsung kembali ke keluarganya. Dia diajarkan saya Allah dan bangsanya. Lalu bisa diserahkan di istana dan Putri Firaun. Setelah dewasa, dia harus melanjutkan bagaimana dia dikejar-kejar oleh Firaun sampai habiskan bayi kepala dan anak dia selama 40 tahun. Teman, jangan disebut kecil. Dari seorang bayi yang jatuh ke sungai, dididik katakan dengan keluarganya, diselamatkan oleh Allah yang menanamkan asalkan dia menjadi istimewa dari keluarga untuk menjadi berkat bagi bangsanya, untuk membebaskan dan memberikan Israel memberikan pergantian. Teman-teman, sama keputusan yang dipelihara dengan baik, diajarkan mengenal akan Tuhan, sehingga ia diajarkan kepada Tuhan, bahkan kepada Tuhan dan juga diajarkan sehat. Maka kita juga yang sudah diikuti menjaga sederhana dan diajarkan mengenal anak Tuhan, kita juga tidak taat kepada Tuhan. Dan juga kepada Tuhan, kita juga menjaga dan kepada Bapa dan semua di sana, kalau jalan dalam ciptakan manusia yang sehat dan bersahabat sekarang anak dan keluarga dan lainnya. Bagi cepat masyarakat, Yesus dan para muridnya berkeliling ke kota-kota menyembuhkan banyak orang sakit. Kemudian tersebarlah berita tentang mujizat Tuhan Yesus kepada seluruh orang kota. Lalu banyak orang sakit ingin bertemu dengan Tuhan Yesus agar disembuhkan. Mereka menemukan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit. Orang-orang yang sudah disembuhkan
Banyak orang menyelidiki Tuhan Yesus, tetapi mereka berusaha agar bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus memarahi para muridnya karena menghalangi anak-anak datang kepadanya. Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Setiap orang harus menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil agar masuk kerajaan Allah. Anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memeluk mereka. Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Tuhan Yesus sangat bersuka-cita bisa bertemu dengan anak-anaknya. Terima kasih. Kita mulai ya. Apa kabar hari ini? Dan berdoa. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Yesus memberkati anak-anak yang terdapat dalam Markus 10 ayat 13 sampai 11. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya pergi berjalan-jalan dan menemukan banyak orang sakit. Mujizat Tuhan itu luar biasa terjadi dan terdengar di banyak tempat. Karena berita itu tersebar, maka datanglah rupanya mencari Yesus. Bahkan mereka membawa anak-anak kecil. Orang banyak yang berkumpul dan anak-anak sangat berduka-cita. Namun, ketika murid-muridnya melihat mereka menjadi marah, mereka berkata, "Hei, kenapa kamu datang bawa anak? Pergi pulang sana. Turun di rumah saya dan anak. Yang dekat-dekat ada itu berkacau beribu." Lalu Yesus mendengar dan melihat hal tersebut, memanggil anak-anak itu dan berkata kepada muridnya, "Jangan halangi anak-anak itu, biar tidak dekat dengan saya, karena orang macam orang punya kerajaan Allah." Jadi, siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak kecil ini, mereka tidak termasuk ke dalamnya. Lalu Yesus merangkul dan memberkati anak-anak itu. Dari cerita tadi, kita tahu bahwa anak kecil dan orang tua harus terus mencari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memilih yang muda atau yang tua. Semua berpeluang sama. Jadi, ketika anak-anak belajar yang baik, pasti mereka juga akan meneladani yang baik. Bersaksi juga bagi mama, papa, dan semua orang tua. Kami anak-anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi dengan baik. Jadi, harus diajarkan dari iman, dan kasih nilai Kristen yang baik dan kuat. Tapi kalau anak-anak menjadi luar makna, dipukul, maka dapat sejahtera jauh atas kita. Anak-anak akan saling membuli terhadap teman yang lain, dan juga berkelahi, nakal di rumah, bahkan di gereja. Maka kerajaan Allah tidak menjadi miliknya. Anak-anak itu dalam suasana yang penuh kasih dan dididik dalam iman,
terbaik, yang baik. Bukan anak muda, kami anak-anak kita dibagi bahwa gereja akan terus didominasi dan menjadi terang bagi dunia, bagi banyak orang. Karena anak terlindungi, gereja terberkati. Amin. Selamat sore teman-teman, selamat sore kakak pembina, selamat sore semua yang hadir di sini. Apa kabarmu hari ini? Puji Tuhan, hari ini saya akan bercerita tentang kisah kecil yang disamakan. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan. Tapi terlebih dahulu kita akan mendengar firman yang terdapat pada Keluaran 2 ayat 9 sampai 10. Yang berkata, maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan tunjukkanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya lah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian firman Tuhan. Nah teman-teman, ada seorang bapak bernama Abram dan istrinya bernama Yokebed. Pada suatu hari, ibu Yokebed melahirkan seorang anak. Tetapi ada perintah dari Raja Firaun bahwa seperti ini teman-teman. Tidak lama kemudian, putri Firaun turun ke sungai Nil untuk mandi. Lalu dia melihat ada peti pandan. Lalu dia datang ke tempat peti pandan itu dan membuka peti pandan itu, dan dia melihat bayi yang sangat molek. Teman-teman, dari kisah ini kita ketahui bahwa ada rencana Allah bagi umat yang ada di Mesir, bahwa yang sungguh-sungguh percaya kepadanya akan diselamatkan. Sebab kalau kita terlindungi, maka akhirnya akan berkati. Shalom, terima kasih. Shalom teman-teman. Apa kabar hari ini? Wah, pasti kita semua merasa diberkati ya. Perkenalkan, nama saya Gwen Manoka. Saya berasal dari Persekutuan Anak ITSD Jemaat Maranatha Papua. Hari ini saya akan menceritakan tentang Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Cerita ini terdapat dalam Lukas 18 ayat 15 sampai ayat 17. Teman-teman, pada saat itu Yesus dan murid-muridnya bertemu untuk menyembuhkan banyak orang sakit. Berita itu cepat tersebar bahwa Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Banyak orang sakit yang ingin bertemu dengan Yesus. Lalu setelah Tuhan Yesus menyembuhkan mereka terpulang dan menceritakan hal itu kepada keluarga mereka dan kepada orang lain. Orang tua juga mendengar bahwa Yesus berkeliling ke kota mereka. Orang tua ingin membawa anak
sehingga mereka percaya dengan Tuhan Yesus. Teman-teman, apakah mereka bisa bertemu dengan Tuhan Yesus atau tidak saat itu? Tidak semudah itu, karena ternyata Tuhan Yesus marah. Khusus, pergi. Murid Tuhan Yesus menganggap bahwa mereka membawa Tuhan Yesus dan membawa anak tersebut kepada Tuhan Yesus. Sedihlah kalau kita anak-anak dimarahi, pasti hati kita sedih dan takut. Tapi teman-teman, setelah Tuhan Yesus mengetahui hal tersebut, Tuhan marah kepada murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus berkata, jangan halangi mereka, sebab mereka yang akan mempunyai kerajaan Allah. Lalu anak-anak kecil itu datang kepada Yesus, lalu Yesus memeluk mereka dan memberkati mereka. Wah teman-teman, Tuhan Yesus sangat menyayangi kita anak-anaknya, sehingga Tuhan berkata bahwa kitalah yang akan mempunyai kerajaan. Benar sekali, bahwa kita yang akan mempunyai kerajaan surga atau kerajaan Allah. Teman-teman, apakah teman-teman pernah dimarahi saat datang ke gereja? Wah, kalau pernah, jangan ya Bapak Ibu ya. Kita adalah anak-anak yang harus dilindungi dan disayangi seperti Tuhan Yesus menyayangi kita. Selalu lindungi dan sayangi kami ya, agar gereja terus diberkati. Demikian cerita saya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih. Silakan semua diam. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Wah, pasti penuh sukacita yang terlalu ya. Kenalkan, nama saya Alexandria. Pada kali ini, saya akan menceritakan tentang suatu kisah. Nah, begini ceritanya. Dahulu, di sebuah desa, hiduplah seorang anak tinggal bersama ibunya. Anak ini terlahir dengan keluarga yang biasa-biasa saja. Tetapi, mereka hidup taat kepada Tuhan. Dari ibadah yang baik di gereja maupun di rumah. Nah, ibu ini saya sekali semangat. Sehingga, sudah ada yang ibu, pasti selalu dibacakan cerita-cerita kebaikan apa yang sedang kita sendiri. Nah, ketika ada yang pagi, anaknya selalu mengajak itu sebagai anak masa termasuk. Dan pun anak ini mengingatkan juga kepada anak yang punya. Sehingga, ini dalam menjadi anak yang cerdas, takut akan Tuhan, dan selalu diberkati. Hingga suatu hari harus tambah itu dan datang di desa mereka untuk membiarkan penjelidik Yesus. Papa penjelidik itu dengar kalau ada anak yang sangat baik akan dihubungkan Tuhan. Dua yang sangat baik hati. Dan dapat ini pun diputuskan untuk pergi ke Tuhan tersebut dan bertemu dengan neneknya dan ibunya. Ada kalau penjelidik kepada ibunya, apa itu terus menanyakan kalau anak ini bisa itu bersama-sama dengan Allah tersebut. Dan neneknya ibunya juga tetapi habis sepertinya mereka bisa bukan setelah itu ini dan ini kalau ini bisa masih lagi kita bisa sehingga ini telah menjadi anak yang kita menjadi
Alois, gereja Bulan Dewi. Dan di sini sangat senang ketika diberikan pemerintah. Lalu dilakukan yang dengan sentimen. Dan Tuhan Kudus ini sudah dipercayai untuk menjadi kepala jemaat di Efesus. Sehingga Tuhan Kudus ini diangkat dari murid kesayangannya Bapak Paulus. Sehingga Bapak Paulus berpesan kepada anak Timotius untuk jangan berkecil hati, lalu berusaha menjadi teladan, baik dalam tingkah laku, sejarah, bahkan kesetiaan. Seperti kita masih kecil, teman-teman, marilah kita belajar seperti Timotius yang mau memberkatkan kedua Kristus, juga memiliki dan semua sudah diberikan tanggung jawab yang besar. Sampai teman-teman, kami sudah memberkati. Terima kasih. Dan Anak KKSD, kamu dapat Tuhan, penuh sukacita, diberkati. Gereja Damana, lindungi aku, sayangi aku. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasih dalam Yesus Kristus, saat ini saya akan membawakan topik tentang Gereja Damana dengan tema sesuai hari ulang tahun persaudaraan KKSD saat ini, yaitu anak terlindungi, gereja terberkati. Apakah teman-teman tahu, gereja bukan hanya menjadi tempat untuk beribadah, tetapi gereja juga menjadi rumah dan keluarga bagi kita semua orang percaya tanpa memandang usia dan keadaan. Seperti kita harus memandang yang berkulit putih, yang berkulit hitam, yang tua, yang muda, tidak teman-teman. Maupun dia berkulit putih hitam, yang tua dan muda, yang boleh masuk ke dalam gereja untuk beribadah. Karena gereja bukan hanya menjadi tempat untuk beribadah, tetapi gereja menjadi rumah dan keluarga bagi kita semua orang percaya. Seperti sikap Yesus kepada anak-anak dalam bacaan kita firman ini yang terdapat dalam Injil Matius 19 ayat 13 sampai 15. Maka sudah seharusnya kemudian baik dari sisi organisasi maupun orang-orang di dalamnya memiliki sikap yang sama seperti Yesus yang tidak berbeda dengan kita juga anak sebagai anak dan orang dewasa harus mengikuti perilaku sama seperti Yesus, seperti perilaku yang ramah, penuh perhatian, sabar, senyum, disiplin, hubungan yang manis dan baik, dan tidak membeda-bedakan. Dari para orang dewasa serta keceriaan dari teman-teman adalah hal yang kami harapkan, dan terletak saat kami berada di lingkungan gereja. Karena hal ini akan membuat gereja menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Saya percaya bahwa dengan demikian akan membuat kami anak-anak dapat terlindungi dan dicintai. Harapan saya kiranya setelah kegiatan ini berlangsung, baik kami anak-anak maupun orang-orang dewasa tetap menjaga dan mewujudkan gereja yang melindungi dan mencintai anak-anak. Di mana jika adanya gereja yang melindungi dan mencintai anak-anak, kami anak-anak akan merasa terlindungi dan dicintai dan juga gereja juga. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya untuk berpantun. Burung nuri, burung merpati, terbang melayang di atas bunga melati. Anak terlindungi, gereja terberkati. Selamat ulang tahun anak KKSD. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dari saya. Tuhan Ebenezer akan menunjukku. Terima kasih. Shalom, anak KKSD. Kamu dapat Tuhan, penuh sukacita, diberkati. Ibu Grace, masuk ke tangannya Ibu Grace. 4, 3, 2, 1. Selamat malam, shalom. Perkenalkan, nama saya Iglesia Kirina. Saya berasal dari umat Iglesia. Saya akan menyampaikan cerita kita yang terdapat pada 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 28. Teman-teman, ini adalah Yohana.
Ibu Hana memiliki suami bernama Elkana. Ibu Hana sering sekali bersedih karena teman-temannya selalu mengejek karena dia tidak memiliki anak. Ibu Hana adalah seorang yang taat dan setia kepada Tuhan. Ketika ia kesusahan dan bersedih, ia selalu membawa kesedihannya kepada Tuhan dalam doa. Pada suatu hari, Ibu Hana pergi ke bait suci. Dia sangat bersedih. Dia berdoa sambil menangis bersatu-satu. Tuhanku, aku mohon janganlah bukan aku. Jika Engkau memberikan aku seorang anak, maka aku akan mempersembahkan kembaliku untuk melayanimu selama. Sekian, terima kasih. Selamat malam, shalom. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Saka Dewi Malala. Saya berasal dari Jepang dan budaya ini. Kali ini saya akan bercerita. Namun sebelum itu, saya ajak kita semua untuk berdoa dan berdoa. Tuhan Yesus, kita doa kami agar dapat mengerti tentang hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bacaan kita saat ini terdapat dalam Matius 5 ayat 19 dan berbunyi demikian sampai 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia dirasakan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan dicap-cap orang. Kamu adalah garam dunia. Orang yang tetap Yesus tidak mungkin bersembunyi. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tahu nilainya apa? Ya, benar, ya. Kalau yang ini? Garam berfungsi sebagai bahan pengawet dan berdasar pada sedangkan senja dapat berbagi cahaya terang. Garam berfungsi sebagai bahan pengawet. Jika garam tawar, bagaimana dia cara menghasilkannya? Cahaya bisa membuat kita merasa aman. Makna dalam kata garam terang merupakan sebuah perumpamaan yang diajari oleh Tuhan, sebagaimana kita manusia harus bisa menjadi garam yang baik yang dapat membuat kasih sesama dan sedangkan terang merupakan simbol kebaikan, kebijaksanaan, kepintaran, kasih karunia, harapan, dan rahim. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan panggilannya, yaitu dengan setiap melalui kehidupan yang bersih dan sehingga dapat mempengaruhi orang lain. Ya kan Allah? Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi anak-anak yang terlindungi dan gereja yang terberkati? Kita harus bisa menjadi garam dan terangnya bagi semua orang, baik di rumah, di sekolah, dan pun kita berada. Karena menjadi garam dan terangnya mengharuskan kita bersikap baik dalam perilaku kita. Contohnya, kita bisa memberi rasa pada setiap permintaan sama, membagikan cahaya yang dapat membahagiakan orang lain. Dan pujilah nama Tuhan. Amin. Shalom. Jangan di hati. Selamat malam teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Gereja mana? Apapun yang terjadi,
Nah, teman-teman, cerita ini ada di dalam Alkitab di Perjanjian Lama. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Nanti teman-teman baca di rumah ya. Mama, papa, kakak, adik, nenek, dan tete. Pada usia 62 tahun, Darius orang Media menjadi raja di Babel. Raja Darius sangat suka kepada Daniel sebab Daniel orang baik dan bijaksana. Raja Darius memilih Daniel menjadi orang kepercayaannya sekaligus menjadi penguasa utama dalam kerajaan Babel. Ini membuat orang lain dalam kerajaan Babel iri hati kepada Daniel, sehingga inilah yang mereka perbuat. Mereka pergi menemui Raja Darius dan berkata, "Kami telah sepakat ya Raja, supaya tuanku mengadakan suatu hukum yang menyatakan bahwa selama 30 hari tidak seorang pun boleh berdoa kepada suatu Allah atau dewa atau kepada manusia, kecuali kepada tuanku Raja. Jika ada yang tidak mentaatinya, maka orang tersebut harus dimasukkan ke dalam kuasanya." Raja menganggapnya baik, maka ia meminta supaya hukum itu ditulis. Sekarang hukum itu tidak dapat lagi dicabut. Ketika Daniel mengetahui adanya hukum itu, dia pulang ke rumah dan berdoa sebagaimana biasanya. Nah, orang-orang jahat itu senang sekali melihat Daniel sedang berdoa. Itu berarti bahwa rencana mereka untuk menyingkirkan Daniel berjalan baik. Wah, ketika Raja Darius mengetahui mengapa orang-orang mengadakan hukum itu, Raja sangat menyesal. Tapi Raja Darius tidak dapat lagi mencabut hukum tersebut, sehingga Raja terpaksa memberi berita supaya Daniel dimasukkan ke dalam kuasanya. Tetapi Raja berkata kepada Daniel, "Semoga Allah yang kau sembah menyelamatkan kau." Dan pada keesokan harinya, Raja Darius berlari ke gua singa untuk melihat Daniel. Raja Darius berseru dengan keras, "Daniel, Daniel, hamba Allah yang setia, apakah Allah yang kau sembah sanggup menyelamatkan engkau dari singa-singa itu?" Daniel menjawab, "Allah mengutus malaikatnya dan menutup mulut singa-singa itu, sehingga aku tidak diganggu oleh singa-singa itu." Wah, Raja sangat gembira. Dia memerintahkan prajuritnya supaya mengeluarkan Daniel dari dalam gua singa itu. Kemudian Raja memerintahkan agar orang-orang jahat yang mencoba menyingkirkan Daniel dilempar ke dalam gua singa itu. Belum sampai ke dalam gua, singa-singa itu langsung menerkam dan meremukkan tulang-tulang mereka. Waduh, setelah itu Raja Darius menulis kepada semua orang yang ada dalam kerajaan Babel, kata Raja Darius, "Bersama ini ku berikan berita bahwa semua orang harus menghormati Allah Daniel. Dia telah menyelamatkan Daniel dari gua singa." Teman-teman, pelajaran apa yang bisa kita ambil
karena